Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Sahabat pintar, hari ini kita akan mereview hasil investasi reksadana di Bibit setelah 3 bulan berinvestasi. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita buka aplikasinya ya sahabat pintar. Selanjutnya kita akan lihat histori transaksi terlebih dahulu. Jadi kita ke menu transaksi, kemudian histori. Nah, di histori ini terlihat bahwa saya melakukan pembelian terakhir di bulan Juni 2021. Nah, sementara hari ini tanggal 7 Agustus 2021. Nah, ini berarti saya baru 1,5 bulan melakukan pembelian terakhir. Namun di sini kalau dilihat historinya lagi ke belakang, paling awal saya melakukan pembelian atau berinvestasi di reksadana ini tanggal 17 Maret 2021. Nah, itu berarti sudah hampir 4 bulan ya sahabat pintar. Jadi mungkin kalau di rata-rata anggap saja saya mulai berinvestasi 3 bulan yang lalu. Nah, apakah sahabat sudah penasaran? Apakah investasi reksadana saya selama 3 bulan ini di Bibit sudah membuahkan hasil? Yuk langsung aja kita cek portofolio. Jadi kita nggak ada maksud apa-apa ya sahabat pintar. Kita pengen ngasih gambaran terhadap sahabat pintar yang ingin memulai untuk investasi di reksadana, khususnya di Bibit. Nah, dari halaman awal ini terlihat bahwa nilai portofolio saya sebesar Rp106.572.428 dengan imbal hasil 2,77% dan keuntungan Rp2.872.429. Nah, sahabat pintar, seperti yang kita ketahui bahwa reksadana itu kan banyak jenisnya. Ada reksadana pasar uang, ada juga reksadana obligasi atau pendapatan tetap, ada juga reksadana saham. Nah, yuk kita lihat saya ini berinvestasi di reksadana mana aja dan yang mana sih yang paling menguntungkan. Nah, dari sini terlihat bahwa dari total portofolio saya ternyata saya alokasikan di 2 jenis reksadana, yakni pasar uang dan obligasi. Kalau ada yang tanya kenapa saya hanya investasi di 2 jenis reksadana, kenapa tidak di reksadana saham, mungkin saya akan bahas di video lain. Nah, hasil investasi untuk reksadana jenis yang pertama yakni yang pasar uang, terlihat di sini bahwa saya berinvestasi di Sukor Invest Syariah Money Market Fund atau pasar uang dengan modal investasi 38 juta dan nilai saat ini menjadi Rp38.558.800 atau keuntungannya Rp558.801 atau 1,47%. Pertanyaannya adalah apakah imbal hasil ini sedikit atau banyak? Nanti kita akan bandingkan dengan hasil investasi kalau kita berinvestasi di deposito. Nah, mungkin kalau sahabat pintar membaca keterangan di bawah ini, pasar uang adalah jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito bank, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jadi reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang paling aman dibandingkan dengan reksadana jenis lainnya. Makanya imbal hasilnya juga tidak akan sebanyak jika kita berinvestasi di reksadana obligasi ataupun reksadana saham, tetapi resikonya juga jauh lebih kecil dibandingkan dengan 2 jenis reksadana yang tadi. Oke sahabat pintar, selanjutnya kita lihat hasil investasi di jenis reksadana obligasi. Nah, di sini saya juga membeli di Sukor Invest tapi yang obligasi atau bond fund. Nah, modal investasinya Rp65.700.000 dan saat ini menjadi Rp68.13.628. Nah, jadi di sini saya mendapatkan keuntungan Rp2.313.628 dengan imbal hasil 3,52%. Nah, kalau dilihat di sini memang keuntungannya lebih besar ya daripada yang saya taruh di reksadana pasar uang tadi. Bahkan hampir 2 kali lipatnya. Tapi sahabat pintar, di balik
potensi keuntungan yang lebih tinggi, terdapat juga potensi risiko yang juga lebih tinggi. Artinya jenis reksadana ini memang memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tadi reksadana pasar uang, tetapi risikonya juga lebih tinggi ya sahabat pintar. Nah, pertanyaan yang sama, apakah imbal hasil yang diberikan ini cukup besar ya sahabat pintar? Nanti kita akan bandingkan dengan hasil investasi di deposito. Dari sini kelihatan ya sahabat pintar, jadi total keuntungan investasi reksadana saya di Bibit selama 3 bulan dengan alokasi di pasar uang 36% dan obligasi 64% itu sebesar Rp2.872.429 atau 2,77% selama 3 bulan. Nah, sekarang yuk kita bandingkan dengan suku bunga deposito. Nah, ini akan saya tunjukkan rangkuman suku bunga deposito bank-bank yang ada di Indonesia update tanggal 6 Agustus 2021. Nah, coba kita lihat untuk Bank Sentral Asia atau BCA. Nah, buat yang belum tahu cara bacanya, ini cara bacanya adalah dalam persentase dan selama 1 tahun ya sahabat pintar. Jadi kalau di sini terlihat bahwa Bank Sentral Asia itu ngasih 2,75% per tahun untuk depositonya. Dan hampir semuanya jangka waktunya baik 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan maupun 12 bulan juga sama sebesar 2,75% setahun. Oke, coba kita lihat bank lainnya, Bank BUMN misalnya. Kita lihat di sini ada Bank Mandiri. Nah, memang variatif dari 2%, ada 3%, ada bahkan 0,75%, ada 3,25%, ya rata-rata 3% lah suku bunga deposito di Bank Mandiri. Kemudian kita coba lihat lagi ke bawah. Nah, di sini ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Rata-rata dia ngasih 2,85%, malah lebih rendah lagi ya dari Bank Mandiri sahabat pintar. Kemudian coba kita lihat lagi ke bawah. Di sini ada Bank Rakyat Indonesia, BRI. Wah, malah 2,75%, lebih rendah lagi dari Bank Mandiri dan juga Bank Mandiri. Jadi rata-rata 2,8% lah ya sahabat pintar Bank BRI ngasih bunga deposito. Nah, kalau dilihat sekilas memang untuk bank-bank swasta itu ngasih bunga depositonya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank BUMN tadi ya sahabat pintar. Oke, anggap aja kita rata-rata kalau bunga depositonya adalah 4%. Sehingga nanti kita bisa bandingkan dengan hasil investasi reksadana kita selama 3 bulan di Bibit. Nah, ini saya sudah bikin rangkumannya. Deposito versus reksadana yang tadi kita sudah investasi selama 3 bulan. Tadi kita sudah melihat bahwa bunga deposito saat ini sekitar 4%-an setahun. Dan ingat ya sahabat pintar, untuk deposito itu ada pajak deposito senilai 20%. Artinya dari bunga atau keuntungan atau hasil yang didapat oleh teman-teman itu masih dipotong 20%. Nah, sedangkan untuk hasil yang reksadana tadi itu kan 2,77% tapi selama 3 bulan. Nah, untuk setahun berarti kan ya asumsinya bunganya masih tetap imbal hasilnya 2,77%. Artinya kita kalikan 4 untuk dapat setahun, itu kurang lebih masih dapat 11% setahun. Dan enaknya lagi untuk reksadana itu tidak dikenakan pajak ya sahabat pintar. Jadi dari sini terlihat jelas ya sahabat pintar, untuk investasi saya selama 3 bulan tadi masih jauh hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan kalau saya berinvestasi di deposito. Nah, karena dengan hasil tadi untuk reksadana saya bisa dapat kurang lebih 11% setahun dan tidak dikenakan pajak. Sedangkan untuk yang deposito hanya dapat 4% setahun, itu pun masih dipotong pajak 20%.
Nah, gimana sahabat pintar? Semoga dengan video mereview hasil investasi reksadana ini cukup memberikan gambaran ya ke sahabat pintar yang saat ini lagi bingung mau investasi di deposito atau di reksadana atau yang memang lagi bingung untuk memulai investasi dari mana. Sampai ketemu di review-review selanjutnya sahabat pintar. Jangan lupa di-subscribe ya.